Halo kawan-kawan, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya untuk pertama kalinya. Ya, kembali ke kiri dan kanan, literasi kiri dan kanan kawan-kawan. Oke, malam hari yang begitu cerah ini, malam yang terlampau indah untuk dilewati. Saya akan mereview buku yang sangat fenomenal sekali gitu, karena jarang ada kemudian buku yang ditulis sejarah dunia versi Islam dari Puncak Baghdad. Ini nasional bestseller ya. Jadi nanti kalau kawan-kawan punya interpretasi masing-masing yang monggo kalau berbeda. Kalau saya sudah membaca ini kelar, tapi ada sebagian yang begitu saya baca dengan bacaan yang cepat. Ya gitulah, cepat kadang lambat gitu. Begitulah hubungan asem-asem. Oke, kembali lagi ke teks buku kali ini. Mari kita bedah. Dari yang pertama, kita mengenal sejarah peradaban Islam. Dimulai dengan lahirnya Muhammad SAW, Nabi Islam yang sangat fenomenal sekali, seorang ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, lahir di kalangan orang-orang yang bisa dikatakan ekonominya rendah. Dan di umur 40-an, 40-an kalau di buku ini, beliau mendapat wahyu di Gua Hiro. Panjang sekali itu di sana. Langsung saja ke intinya. Kan dulu di Madinah itu banyak ada yang namanya merokok dulu supaya santai. Banyak ada yang namanya pertentangan-pertentangan, misalnya di Madinah dulu dan Mekah maksud saya. Di sana tempat prostitusi, tempat orang main gaplek gitu, tempat orang main hamar, judi, gaplek bahasa kini gitu. Tapi judi lah gitu. Di sana sebagai pusat ekonomi di Mekah dulu. Baru kemudian Nabi Muhammad lahir waktu itu untuk melawan kemunafikan, melawan kejahilian pas waktu itu. Kalau dibaca dari buku ini, perjuangan Muhammad sangat luar biasa sekali. Dengan keteladanan beliau merubah atau mereshuffle tantangan zaman atau mendobrak zaman pas waktu itu menjadi peradaban yang mempunyai cahaya. Itu kan berat itu. Ditambah kalau bahasanya bukan hanya mengesahkan Tuhan, tapi dia melakukan pergerakan dalam bidang tatanan ekonomi dirubah, terus riba dirubah, ketimpangan perbudakan di antara perempuan di sana juga dirubah. Kan itu sangat luar biasa sekali. Kan kalau kita lihat zaman dulu, perempuan kan dianggap sebagai kayak alat-alat semata gitu, bukan egaliter atau sama gitu, di antara laki dan perempuan. Ya, perjuangan-perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Langsung ke generasi yang kedua. Kalau saya panjang pembahasannya nanti tidak muat 1 jam gitu ya. Mungkin inti-intinya saja lah. Namanya juga review buku gitu ya. Oke. Pada masa Khulafaur Rasyidin yang kita kenal sebagai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dalam masa kekhilafannya, model keislamannya kembali ke Al-Quran dan Sunnah pas waktu itu. Tapi politik zaman Abu Bakar
Utsman, Ali, masih juga gunjing-gunjing di antar umat. Kalau analisis saya pribadi, bukan dari konteks jauh ini, terjadi banyak pertentangan di sana, yaitu pertentangan takwil, pertentangan banyak orang yang gibah, terus fitnah di kalangan umat Islam, yang kemudian yang membuat jatuhnya Utsman, pertentangan politik dan lain sebagainya, terbunuhnya Ali dan lain sebagainya. Ya itu tadi mungkin penyebabnya kalau pandangan saya. Nanti kalau kawan-kawan punya analisis pribadi ya monggo gitu. Setelah itu kemudian perang Badar, perang Uhud, itu kan pada masa zamannya Nabi Muhammad SAW. Terus sesudah Khulafaur Rasyidin ada namanya perang Unta, yang pada waktu itu peperangan antara Aisyah dan Ali, yang dikategorikan sebagai kontradiktif juga gitu. Akibat dari peperangan itu tadi, fitnah, takwil, bid'ah yang kayak macam itulah terjadi di kalangan umat muslim. Setelah itu kemudian akibat terjadi pertentangan dan lain sebagainya, kalangan golongan-golongan Khawarij memisahkan diri, maka timbullah yang namanya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri dan lain sebagainya, yang pendirinya itu adalah kalau nggak salah Yazid, yang menjadi pemimpin dari Bani Umayyah. Tidak jauh juga setelah itu kemudian ada Bani Abbasiyah, yang kawan-kawan mungkin sudah tidak asing lagi. Bani Abbasiyah yang terkenal dengan para filosofnya, para literasi yang sangat tajam gitu. Walaupun ada pertentangan di sana gitu. Ya wajar lah, namanya juga manusia ya. Yang penting kita cintalah gitu. Cinta satu sama lain gitu. Ya, itu saya kagum dengan peradaban Islam yang begitu luar biasa sekali gitu. Dari era Muhammad sampai kemudian era Turki dan lain sebagainya gitu. Jadi komplit sekali. Kalau membahas buku yang setebal ini kayaknya 15 menit atau 20 menit itu nggak nyampe gitu. Tapi kemudian kalau ini saya rasa menjadi sangat penting sekali dari pandangan Islam sendiri mengenai konteks dunia sampai sekarang. Ini bagus, saya katakan bagus dan rinci. Nanti yang kalau kawan-kawan yang mendalami ya baca buku-bukunya yang ensiklopedia Islam gitu. Kalau lebih mau baca tentang keislaman, ya ini ke kanan dan ini ke kiri. Nanti kalau ada yang mau dibahas lagi, monggo kawan-kawan tanyakan kepada yang di depan saya. Kemarin ada yang mau ditanyakan.